Seorang bayi laki-laki diubah jenis kelaminnya melalui operasi dan dibesarkan sebagai perempuan bukan karena kelainan genetik bawaan, melainkan karena ambisi seorang psikolog ternama yang ingin membuktikan teori gilanya. Dan selama lebih dari 20 tahun seluruh dunia percaya bahwa eksperimen itu berhasil. Itulah kejadian tak masuk akal yang dialami oleh David Reimer, di mana ia mengalami kerusakan alat kelamin akibat kesalahan medis saat ia masih bayi. Lalu bukannya mendapatkan perawatan yang wajar, ia justru dijadikan bahan eksperimen seumur hidup dan dibohongi tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus menarik mengenai eksperimen medis paling kontroversial sekaligus paling tragis yang pernah ada dalam sejarah psikologi modern. Jadi siapa sebenarnya David Reimer ini? Eksperimen apa yang dilakukan padanya dan bagaimana akhir dari kisah hidupnya? Bersama saya Margareta, mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke inti cerita tentang apa yang dialami David Reimer ini, kita akan membahas mengenai latar belakang kehidupan dan keluarganya dahulu. Jadi pada 22 Agustus tahun 1965 di Winnipeg, Manitoba, Kanada, pasangan Janet dan Ron Reimer dikaruniai 2 bayi kembar laki-laki yang lahir dalam keadaan sehat. Yang pertama diberi nama Bruce dan kembarannya diberi nama Brian. Nah, si David ini awalnya lahir dengan nama Bruce. Jadi, Bruce adalah David dan David adalah Bruce. Kita akan bahas pelan-pelan kenapa si David ini sampai punya 2 nama. Nah, bisa dibilang kalau si Bruce ini lahir di keluarga yang sederhana dan normal seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Sampai pada usianya ke-6 bulan, semuanya berubah karena Bruce dan kembarannya Brian didiagnosis mengalami phimosis, yakni sebuah kondisi medis yang membuat proses buang air kecil mereka menjadi terhambat. Nah, karena kondisi ini, dokter pun menyarankan untuk dilakukanlah operasi sunat atau khitan sebagai solusinya. Sebuah prosedur yang wajar bagi anak laki-laki. Tapi, sayangnya, hal yang wajar itu berubah menjadi masalah besar bagi keluarga mereka. Karena apa? Karena operasi yang dilakukan kepada Bruce mengalami kegagalan. Nah, kenapa bisa gagal? Jadi karena alih-alih menggunakan peralatan medis pada umumnya untuk operasi, dokter yang menangani Bruce justru menggunakan teknik kauterisasi yang tidak konvensional. Sayangnya teknik tersebut mengalami malfungsi yang parah yang mengakibatkan kemaluan Bruce menjadi rusak. Tidak ada solusi yang bisa dilakukan, bahkan proses bedah pun juga tidak dapat memperbaiki kerusakan pada kemaluan Bruce. Nah, mengetahui operasi pada Bruce gagal, maka dari itu orang tua mereka pun membatalkan operasi Brian. Dan pada akhirnya, phimosis pada Brian pun hilang dan sembuh dengan sendirinya tanpa intervensi apapun. Setelah mengalami kejadian tersebut, Janet dan Ron sebagai orang tua merasa kalut dan hancur karena memikirkan bagaimana masa depan Bruce nanti. The doctor came in and he looked at us and he said, "The penis is burnt." And a couple of days later, they let me see him, and it was like a piece of heavy string burnt right up to the crotch. And I asked the urologist, "Won't it grow?" And he said, "No, it wouldn't." So then we began the hunt. What to do? Di tengah perasaan kacau balau dan keputusasaan mengenai Bruce, pada suatu malam Janet Reimer melihat siaran televisi menampilkan seorang psikolog bernama Dr. John Money dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat. John Money ini adalah seorang yang terkenal di bidang psikologi seksual. Ia juga aktif mempromosikan sebuah teori yang tidak masuk akal yang disebut dengan psychosexual neutrality, yaitu gagasan bahwa bayi lahir dalam keadaan netral secara gender. Tidak ada bayi laki-laki, tidak ada bayi perempuan. Dan
bahwa identitas gender terbentuk sepenuhnya dari cara pengasuhan. Bukan dari biologi, bukan dari kromosom, tapi dari lingkungan. Dengan kata lain, menurut Money, jika kita membesarkan seorang anak laki-laki sebagai perempuan sejak kecil, ia akan tumbuh dan merasa sebagai seorang perempuan. It was this psychologist, New Zealand-born Dr. John Money, who offered David salvation. In the 60s, Dr. Money was telling the world that no matter what nature decreed, it was possible to nurture a boy missing a penis in such a fashion he'd grow up really believing he was a girl. Pada akhirnya, karena perasaan hopeless mengenai masa depan Bruce, Janet dan Ron memutuskan untuk membawa Bruce yang kala itu masih berusia 17 bulan untuk menemui John Money. Nah, yang dimana dari sudut pandang John Money ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka untuk menjadikan Bruce sebagai subjek eksperimen dan juga kesempatan untuk membuktikan teorinya secara ilmiah. Karena Bruce lahir dari sepasang kembar identik, dengan gen, keluarga, dan lingkungan yang persis sama. Rekomendasinya pun disampaikan kepada orang tuanya untuk melakukan operasi penggantian kelamin, membesarkan Bruce sebagai perempuan dan menyuruh mereka untuk merahasiakan tentang masa lalu Bruce. Sebagai orang tua yang putus asa, mereka menyetujui saran dari John Money, dan pada akhirnya Bruce pun menjalani operasi pengangkatan testis dan rekonstruksi kelamin. Ia pun diberi nama baru, yaitu Brenda. Di atas kertas, eksperimen Money terlihat berjalan sempurna. Dalam laporan-laporan yang ia publikasikan sepanjang tahun 1970-an, Money menggambarkan Brenda sebagai anak perempuan yang sehat, ceria, dan berkembang sesuai harapan. Ia bahkan menulis bahwa perilaku Brenda jelas sekali menunjukkan ciri anak perempuan yang aktif dan sangat berbeda dari Brian, saudara laki-lakinya. Kasus mengenai Bruce atau Brenda ini ia beri nama sebagai John atau John Case yang kemudian menjadi referensi standar di buku-buku teks psikologi seluruh dunia. Dikutip oleh ratusan peneliti, digunakan untuk membenarkan ribuan prosedur medis serupa pada bayi-bayi lain. Tapi kenyataan yang terjadi di keluarga Reimer sangatlah berbeda. When the doctors came out to tell your mother about the accident, what options did they give her? They didn't have no options. He just told her, he says, we can just change him into a girl and no one would ever know the difference. So John became Joan, the family and everyone else acting as if the twins had always been one boy and one girl. Joan wore dresses and was encouraged to play differently than her brother. Sejak usia 2 tahun, Brenda mulai sering marah-marah dan merobek gaun yang dipakainya. Ia menolak bermain dengan boneka, lebih memilih mobil-mobilan dan senjata mainan milik Brian. Di sekolah pun ia berjalan dengan gaya yang dianggap terlalu maskulin dan anak-anak lain mengejeknya tanpa henti. Jadi ketika John Money ini meyakini bahwa eksperimennya berhasil, di sisi lain Brenda atau Bruce ini justru merasa kalau dirinya ini lebih mirip seperti anak laki-laki. Tapi atas instruksi ketat sebelumnya dari John Money untuk tetap merahasiakan masa lalu dari Bruce atau Brenda ini, orang-orang di sekitar Brenda pun sepakat untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Situasi ini pun perlahan melukai seluruh keluarga Reimer. Sementara itu, Money tetap menerbitkan laporan demi laporan yang mengklaim eksperimennya berhasil. It was a flop. It was a failure. Sorry. Yet the medical literature for years had said that you were a success story. Well, you know, if they call that a success, well, I don't know what to say. I mean, I'm telling you that I'm living proof it was not a success story. I mean, it's BS. Keluarga Reimer perlahan makin terpuruk, di mana Janet sang ibu mencoba untuk bunuh diri, Ron sang ayah jatuh ke dalam alkoholisme, Brian, saudara kembar yang menjadi saksi bisu dari semua ini perlahan mengalami masalah psikologis yang serius. Dan pada usianya ke-14 tahun, Brenda pun mengalami depresi parah. Bahkan ia sempat mengancam orang tuanya bahwa ia akan mengakhiri hidupnya sendiri jika kedua orang tuanya terus memaksanya untuk bertemu John Money. Nah, tapi titik balik akhirnya datang dari seorang dokter yang berani berkata jujur. Pada 14 Maret 1980, atas saran dari psikiater dan ahli endokrinologi yang menangani Brenda,
Ron Reimer akhirnya memberitahu anaknya kebenaran tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan berkat pengakuan ini, Brenda akhirnya mendapatkan kebenaran yang selama ini sangat ia butuhkan untuk kewarasan mentalnya. Di hari itu juga ia memutuskan ia akan hidup sebagai laki-laki dan ia juga memilih nama untuk dirinya sendiri, yakni David. At that moment she said, I do not want to be a girl, I want to be a boy. So I said, okay, are you sure? Because there's no going back after. And he said, yes, yes, I am sure that is what I want to do. Shedding the female persona of Brenda he was forced to portray, he renamed himself David and embarked on his new life as a boy. Lalu selang beberapa tahun berikutnya, David juga menjalani serangkaian prosedur untuk mengembalikan apa yang sudah dilakukan atas dirinya. Seperti melakukan suntikan testosteron, operasi pengangkatan payudara, dan 2 operasi rekonstruksi yang panjang. Setelah melewati semua itu, David Reimer berusaha keras untuk bangkit serta menjalani kehidupan yang normal. Ia mulai bekerja di rumah pemotongan hewan serta sempat pindah ke beberapa pekerjaan lainnya. Dan pada akhirnya di tanggal 22 September 1990, di usianya yang ke-25 tahun, David menikahi Jane Fontaine, yaitu seorang ibu tunggal dari 3 anak, dan ia pun menjadi ayah tiri yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Di permukaan, hidup David akhirnya mulai terlihat seperti apa yang selalu ia inginkan. Tapi di balik itu semua, luka yang ditinggalkan karena eksperimen mani tidak pernah benar-benar sembuh. Di pertengahan tahun 1990-an, seorang seksolog dari University of Hawaii bernama Dr. Milton Damon berhasil menemui David. Nah, Dr. Damon ini adalah rival akademik Mani yang bertahun-tahun berpendapat bahwa biologi memainkan peran jauh lebih besar dalam identitas gender daripada yang ingin Mani akui. Karena itu, dia juga sudah lama mencurigai semua klaim-klaim yang telah diterbitkan oleh Mani. Tapi selama ini ia memang belum dapat membuktikannya karena ia tidak memiliki akses untuk bertemu David. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun bertemu dan David pun bersedia menemui Dr. Damon ini bukan karena ia senang mengungkit masa lalunya, tapi karena ia marah ketika tahu bahwa cerita hidupnya masih digunakan untuk membenarkan prosedur serupa pada bayi-bayi lain di seluruh dunia. I put out an effort, it's never going to work. There's no way of knowing whether you're a boy or girl because nobody tells you. You don't wake up one morning and say, "Oh, I'm a boy today." It's in you. It's in your genetics. It's in your brain. Nobody has to tell you who you are. Sampai pada akhirnya di bulan Maret tahun 1997, Dr. Damon menerbitkan sebuah jurnal di Archive of Pediatrics and Adolescent Medicine yang mengguncang dunia medis, di mana jurnal itu mendokumentasikan bahwa eksperimen Mani ternyata merupakan kegagalan dan klaim palsu. Karena Brenda atau David ini tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Dan ia sudah hidup sebagai laki-laki sejak usianya ke-15 tahun. Ditambah lagi karena David membuka kisahnya ke publik, skandal ini menghancurkan reputasi Dr. Mani untuk selamanya. Dan di sisi lain, Mani pun merespon dengan menyebut jurnal itu sebagai bagian dari bias media sayap kanan. Mani membantah bukan dengan data, bukan dengan fakta, tapi dengan tuduhan ideologis. Namun sayangnya setelah kebenarannya diakui dunia, hidup David pun tidak lantas menjadi lebih mudah. Meskipun David memenangkan kebebasan atas identitas aslinya, kerusakan psikologis yang ditimbulkan sudah terlanjur permanen. Di mana itu artinya alih-alih bisa hidup tenang sebagai laki-laki dewasa, keluarga Reimer hancur berkeping-keping. Orang tuanya berpisah karena dihantui rasa bersalah. Saudara kembarnya Brian yang ikut menderita trauma meninggal karena overdosis obat antidepresan pada tahun 2002. Ditambah lagi karena depresi berat yang tidak pernah benar-benar hilang. David Reimer yang berusia 38 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di tahun 2004, menutup lembaran kelam eksperimen yang tak pernah ia minta. Dan di sisi lain, John Mani pun tidak pernah merespon secara valid temuan dari Dr. Damon.
Dia tidak pernah meminta maaf atas apa yang terjadi pada keluarga Reimer sampai akhir hayatnya pada Juli tahun 2006. You're always going to see people that are going to say, well, the Dave Reimer case could have been successful. I'm living proof. And if you're not going to take my word as gospel, because I have lived through it, who else are you going to listen to? Who else is there? I've lived through it. Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai David Reimer, seorang pria yang tidak pernah meminta untuk menjadi subjek eksperimen dan yang menghabiskan seluruh hidupnya menanggung akibat dari keputusan yang dibuat orang lain atas dirinya. Kesimpulannya adalah bahwa memang identitas gender ini pada akhirnya ditentukan oleh biologi sejak lahir dan sama sekali tidak ditentukan dari lingkungan atau pola asuh seperti teori yang diklaim oleh John Money. Tapi di sisi lain kasus ini juga meninggalkan warisan yang nyata. Karena dari kisah David ini, prosedur yang tadinya dianggap solusi bagi John Money akhirnya dihentikan dan juga berujung dapat menyelamatkan banyak bayi lain di luar sana. Jadi itu tadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Juga untuk kalian semua yang selalu support channel ini karena dukungan kalian sangatlah berarti untuk kami bisa terus hadir dan membagikan kisah-kisah lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Tulis juga di kolom komentar tentang apa pendapat kalian mengenai kasus David Reimer ini. Dan mungkin buat teman-teman yang mau request kisah atau kasus menarik lainnya bisa cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.